Saudara-saudara, seorang teolog yang bernama J.C. Ryle pernah berkata, Yesus bukan hanya anak Allah yang menyelamatkan kita, tapi anak manusia yang mampu merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia pernah ada di tempat saudara, di tempat saya, tempat yang penuh kelemahan, tempat yang menyesakkan dan penuh dengan kesakitan. Saudara-saudara, satu sore sebuah mobil mewah berhenti di pekarangan sebuah panti asuhan anak. Sang supir segera turun dan membukakan pintu majikannya. Kemudian turunlah sepasang suami istri setengah baya, dan mereka langsung menuju lobi panti asuhan itu. Saudara, kepala panti asuhan yang rupanya setelah menunggu mereka sejak tadi segera menyambut mereka. Saudara, "Suster, kami ingin mengangkat seorang anak untuk menjadi anak kami. Kami rindu seorang anak hadir dalam keluarga kami," kata sang bapak kepada kepala panti asuhan itu. Saudara, tak lama kemudian, saudara, kepala panti asuhan itu mengajak mereka masuk ke sebuah ruangan di mana seluruh anak-anak panti asuhan itu telah dikumpulkan di sana. Satu persatu anak itu memperkenalkan diri mereka kepada kedua tamu mereka. Tentu saja dengan gaya anak-anak, macam-macam sekali, saudara. Ada yang lucu, ada yang lugu, ada yang juga yang pemalu. Saudara, setelah semua anak memperkenalkan diri, tiba-tiba masuklah seorang anak perempuan yang kira-kira berumur 6 tahun. Ia berjalan terpincang-pincang dengan menyeret satu kakinya, dan tangan kanannya memegang sebuah tongkat menopang tubuhnya. Saudara, setelah anak itu duduk, bapak itu bertanya kepada kepala panti asuhan, "Mengapa anak itu, suster?" "Dia cacat, Pak. Waktu kecil dia menderita polio," jawab kepala panti. "Siapa namanya?" tanya bapak itu. "Namanya Harum Lestari. Tetapi sehari-hari kami memanggil dia Pengkor," ujar ibu kepala panti. Saudara, sejenak bapak itu berbisik dengan istrinya. Tampaknya mereka sedang memperbincangkan sesuatu yang serius. Tidak lama kemudian bapak itu berkata kepada kepala panti, "Kami memilih Harum Lestari untuk menjadi anak kami, suster. Kami ingin mengangkat dia menjadi anak kami." Kepala panti asuhan itu terkejut dan segera berkata, "Tapi Pak, si Pengkor itu cacat. Seumur hidup dia tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pilihlah yang lain saja." "Pilihan kami tetap, suster. Kami pilih Harum Lestari," ujar bapak itu. Saudara, dengan terheran-heran kepala panti bertanya, "Mengapa bapak memilih si Pengkor?" Kemudian bapak itu terdiam sejenak. Lalu ia mulai menarik celana panjangnya. Terlihatlah kaki palsu plastik yang menyanggah kaki kanannya. Lalu ia berkata, "Saya juga Pengkor, suster. Tidak mudah berjalan dengan kaki yang lemah. Anak perempuan kecil itu membutuhkan dukungan dan kasih sayang." Saudara-saudara, suster itu menatap bapak itu dalam-dalam. Lalu ia berkata dengan suara yang bergetar, "Kalau begitu ambillah, Pak. Saya tahu sekarang bahwa ia berada pada tangan yang tepat, yang mengerti sepenuhnya dan akan merawat dia dengan kasih sayang yang besar." Saudara, tidak banyak orang yang bisa merasakan kelemahan anak perempuan kecil itu. Itulah sebabnya mereka tetap memanggil dia si Pengkor, meskipun namanya Harum Lestari. Mereka tidak tahu dan tidak mau tahu bagaimana perasaan anak itu tercabik-cabik. Namun bapak itu sangat memahami, karena ia pernah mengalami cabikan yang sama. Simpatinya muncul secara spontan, kasihnya mengalir secara natural, alamiah. Dan hatinya telah memeluk anak perempuan itu sebelum ia mengadopsinya. Saudara, itulah gambaran perasaan iman besar agung kita. Saudara, sayangnya gambaran itu never enough untuk melukiskan seluruh simpati Yesus kepada kita yang bergumul dengan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, simpati Yesus jauh lebih besar, lebih dalam daripada apapun yang mampu kita bayangkan. Imajinasi kita tentang simpati Yesus terlalu miskin untuk membayangkan kekayaan kasih karunia-Nya kepada kita. Saudara, tidak heran kita selalu ragu untuk datang kepada imam besar agung kita, perantara kita, Allah yang begitu mengasihi kita.
Saudara, itulah sebabnya penulis kitab Ibrani pada ayat yang ke-16 mendorong kita dengan berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.